Salam brother and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon agar tidak di skip ya. Tuhan Yesus memberkati. Di kota-kota, di sisiran pantai, di mana saja pun berada, Mikael menyapa, Shalom Elohim, Shalom Elohim, salam damai buat kita semua. Dan selamat pagi, kita mengucap syukur, kita masih bernapas saat ini, semuanya itu karena anugerah dari Bapa Yeshua Amasia Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, yang masih memberikan kita napas kehidupan. Kita masih bernapas baik lewat mulut maupun lewat hidung. Amin. Mikael menyapa Shalom Elohim, angkatan 77, Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh, Shalom Elohim, bita-bita Bapak Yahweh, Nabi Enoch, Nabi Elia, Shalom Elohim buat semua saksi Bapak Yahweh, di mana saja pun berada. Ya, Mikael kasihlah nama Bapa Yeshua Amasia Elohim. Amin. Bapak Ibu teman-teman, sebelum kita berbicara tentang dimensi roh, firman Tuhan pada saat ini terdapat di Hosea 4 ayat 6a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Amin. Kan sudah sedikit saja. Kita kembali lagi. Firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Hosea 4 ayat 6a. Firman Tuhan berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa sampai umat manusia tidak mengenal Allah? Sebab satu dan lain hal seperti apa Mikael? Di dalam diri seseorang ada roh kehangkuan, roh yang menajiskan orang, yang tidak mau bertobat berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim, mempelai Bapak Yahweh yang cantik pesona, yaitu malaikat puji-pujian, malaikat Mary. Shalom Elohim Bapak Yahweh, biarlah anugerahmu selalu menguatkan kita di mana saja pun berada. Amin. Bapak Ibu teman-teman, memang firman Tuhan pada saat ini yang terdapat di Hosea 4 ayat 6a, firman Tuhan berbunyi demikian. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak mau mengenal. Mereka kebanyakan menduakan Tuhan. Tuhan itu di dalam hati mereka cuma separuh. Tetapi keinginan daging yang buat mereka merosok ke dalam untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka itu terkadang mereka bisa kontrol, tetapi sebagian besar mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu itu. Bapak Ibu, kalau ada gangguan nanti Bapak Ibu teman-teman mempelai ada gangguan. Sebab hawa nafsu itu yang mereka lampiaskan, kalau mereka tidak bawa tindakan pertobatan, maka mereka bisa jatuh ke dalam hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi yang membuat mereka tidak mau bertobat dan berbalik kepada kebenaran firman. Karena kehangkuan kesombongan mereka. Kehangkuan kesombongan mereka yang tidak mau mendengar teguran nasihat, sehingga roh hawa nafsu, anggur hawa nafsu yang dicurahkan oleh Lucifer ke dalam diri mereka, sehingga baik itu Lucifer memakai mereka itu melalui satu dan hal. Satu dan lain hal itu bisa mereka melihat atau Lucifer membawa roh mereka untuk menunjukkan di alam roh tentang al-kenajisan hawa nafsu. Contohnya begini, mereka bermimpi
mereka bermimpi mereka berhubungan badan sama binatang, atau mereka berhubungan badan sama jenis ataupun beda jenis, bukan pasangan mereka maupun pasangan mereka yang terlalu kelebihan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Jadi hawa nafsu yang mereka lakukan di dalam berhubungan, baik itu suami istri maupun bukan, kadang mereka bisa main gaya kayak Tom dan Jerry, gaya penguin, dan segala macam hawa nafsu yang begitu mereka lampiaskan karena di dalam diri mereka membiarkan untuk Lucifer untuk memaiki mereka, karena mereka tidak mau kalau ada yang menegur mereka. Sebab di dalam diri mereka roh kehangkuan, kesombongan itu yang buat mereka sehingga mereka menjauh daripada Bapa Yahweh atau Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam diri mereka terlalu kaku, terlalu kesombongan. Mereka tidak mau berbalik kepada kebenaran firman. Kalau anak kecil menasihati orang tua, terkadang orang tua itu mengabaikan. Itu juga orang tua menasihati anaknya mengabaikan. Tetangga menasihati tetangga yang lain, mereka mengabaikan. Kenapa mereka mengabaikan itu? Karena di dalam diri mereka roh kehangkuan, kesombongan itu yang membuat mereka tidak mau untuk merendahkan diri. Ego atau tinggi hati membuat Shalom Elohim mempelai dan yang lain ada suara kah? Sebab mempelai di HP-nya tidak ada suara. Coba ya saudaraku, yang teman-teman lain bisa komen. Oh, terima kasih saudaraku semuanya. Mungkin di mempelai yang ada gangguan, mungkin karena Lucifer dia tidak mau dengar apa mempelai, sehingga membuat diri mereka menjadi sombong. Karena mereka percuma kenapa Mikael percuma? Pagi mereka ibadah, siang ibadah, sore ibadah, malam ibadah, subuh pun ibadah. Dan mereka berpuasa, tetapi di dalam mengambil tindakan itu mereka tidak sepenuhnya mencari kebenaran firman, tidak mau mendengar nasihat, yaitu teguran dari seorang bapa menegur anak-anaknya. Baik itu Tuhan Yesus Kristus atau Bapa Yahweh atau Allah, Roh Kudus, ataupun para saksi, yaitu malaikat memaiki orang lain untuk menegur dosa orang itu. Baik itu ada suara roh di dalam dirinya mereka, roh kebenaran yang menegur dosanya, ataupun roh kebenaran melalui orang lain untuk menegur dosa orang tersebut. Karena kehangkuan, kesombongan hidup yang membuat mereka, orang yang angkuh itu, tidak mau bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran karena terlalu kehangkuan. Contohnya begini, didapati si A dengan si B lagi melakukan berhubungan, baik itu laki-laki dengan laki-laki maupun laki-laki dengan hewan, atau itu sebaliknya. Di dalam teguran itu mereka merasa diri mereka itu paling benar. Mereka tidak mau kalau orang menegur dosa yang ada di dalam diri mereka. Dosa itu yang membuat kehambatan baik di dalam dirimu dan juga keluargamu. Dan di balik dosa itu akan ada peringatan. Baik itu peringatan melalui
suara Bapaknya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, bisa memakai orang lain, memakai anak kecil, memakai orang tua, bahkan orang yang tidak engkau kenal, untuk menegur dosamu, supaya engkau bertobat dan berbalik. Kalau engkau dapat tegur pagi, engkau tidak mau bertobat, siang ditegur lagi, tidak mau bertobat, sore ditegur, tidak mau bertobat, malam ditegur, tidak mau bertobat, terus subuh pun ditegur, tidak mau bertobat. Di dalam engkau tidak mau bertobat, maka akan terjadi hal-hal yang menyusahkan dirimu, yaitu contohnya engkau bisa ditabrakan atau engkau bisa sakit, bersyukur. Bisa juga engkau meninggal atau rib, karena engkau tidak sepenuhnya menaruh harapanmu takut akan firman Tuhan, yaitu melalui Isa Anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Karena kesombongan, keegoisanmu yang membuat engkau terlalu sombong dan tidak mau bertobat dan berbalik kepada kebenaran firman. Kan Mikael kan sudah bilang, Bapak Ibu teman-teman, juga dengan mempelai, dia saksi Bapak Yahweh yang lain yang saya bicara, bahwa tahun 2020, maksud tahun 2023 adalah masa-masa keseraman, masa-masa kesusahan besar. Begitu bencana alam terjadi di dalam dunia ini, baik di Pulau Jawa, dan juga bencana itu terjadi juga di dalam manusia. Saat ini di Papua, di Jayapura, terjadinya hal-hal yang kami pernah sampaikan, tetapi mereka tidak mau tanggapi semua itu. Di saat ini Papua lagi mengalami hal-hal yang kurang baik. Karena apa? Contohnya korupsi. Pasti kalau Bapak Ibu teman-teman mengikuti dari YouTube tentang Gubernur Papua, apa yang terjadi di Papua saat ini, Bapak Ibu akan tahu. Karena apa? Manusia kebanyakan dipakai orang, keegoisan, kesombongan, maunya memiliki semuanya, sehingga bisa terjadi korupsi dan hal lain, karena tidak mau mengambil tindakan pertobatan. Dan itu siapa yang salah? Dirimu yang salah, dan juga diri keluargamu, karena tidak mau merendahkan diri, tidak mau bertobat dan berbalik kepada kebenaran firman. Karena apa? Seseorang kalau di dalam dirinya dia tidak mau mengubur atau keinginan daging, kalau dia sudah dapat tempat dudukan yang tinggi, dia akan menginjak yang di bawah. Artinya dia tidak mau menghargai. Jikalau dia tidak mau bertobat dan berbalik, maka bisa-bisa nyawanya akan hilang alias atau meninggal. Jadi masih ada waktu. Tapi kalau bicara waktu, Mikael langsung buka ya, karena Mikael sudah masuk waktu, toh, tapi Mikael buka. Di alam roh, pintu pertobatan sudah tertutup. Pintu pertobatan sudah tertutup. Yang pertemuan Mikael, yang Bapak Yesus Tuhan Kristus, dan para saksi lain, bahwa manusia memang, kami sudah bersaksi menyampaikan tentang pertobatan, tetapi mereka mengabaikan semua, mengabaikan pertobatan itu. Yang pintu anugerah, pintu pertobatan tinggal sedikit saja sudah tertutup. Sekarang yang masih berjalan di dalam dunia ini adalah waktu dunia, tapi untuk pintu pertobatan di dalam kertas surga, pintu pertobatannya sudah tertutup. Karena apa? Keangkuhan, kesombongan manusia yang tidak mau mengenal jalan-jalan kebenaran, jalan yang lurus. Walaupun para saksi menyampaikan kebenaran firman, keangkuhan, kesombongan itu
yang membuat kami, para saksi dan Bapak Yesus Kristus, melihat di tahun 2023 ini keangkuhan kesombongan manusia terlalu dahsyat, sehingga kalau kita membiarkan pintu anugerah dengan sedikit yang tertutup itu, percuma kalau kita berharap kepada manusia. Kalau manusia itu tidak berharap kepada Tuhan dalam arti pertobatan, sehingga di dalam pertemuan itu di surga, pintu anugerah itu sudah tertutup untuk pertobatan. Sekarang waktu dunia yang berputar. Sekarang dari manusia, engkau memilih. Apakah engkau mau selamat atau tidak? Itu pun dari dirimu. Karena pintu anugerah, pintu pertobatan di dalam kerjaan surga sudah tertutup. Jadi, yang mau buat dosa silakan, yang mau bertobat silakan, yang mencuri silakan, yang mau perumahan badan di pantai, di laut, di hotel, di kolong jembatan, tempat sampah, di rumput-rumput, di mana saja silakan. Itu hakmu. Karena pintu pertobatan sudah tertutup. Engkau mau bertobat ataupun tidak, itu pun hakmu. Karena masing-masing orang iman, ia menyelamatkanmu, imanmu yang menyembuhkanmu. Tetapi semua itu kan dari hidupmu. Kalau engkau mengabaikan, terserah. Semua itu aku. Sebab kami para saksi tidak pernah memaksa. Semua itu dari tindakan. Karena kalau Bapak Yesus Tuhan Yesus Kristus yang kami para saksi bicara tentang pertobatan, mau tahun ini dan tahun besok, kalau tidak ada tindakan pertobatan di dalam pribadi masing-masing orang, tidak masuk akal semua firman yang kita sampaikan ke Bapak Ibu. Kalau di dalam diri Bapak Ibu masih angkur rohani yang kita sama bukan main. Mereka tidak bicara sama angkatan 77, tidak. Mereka bicara kepada orang-orang yang angkur rohani yang kita yang tidak mau bertobat. Karena sifat keegoisan yang di dalam diri mereka terlalu besar. Walaupun ya memang sebagai dengan tubuh dunia ini kita tidak bisa ke Jakarta, tidak bisa ke Amerika, tidak bisa ke Cina, tidak bisa ke semua negara di masa tanda 66 ini berlaku. Tetapi kalau dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, para saksi dengan tubuh kemuliaan itu bisa kunjungi semua. Karena dengan tubuh kemuliaan, para saksi, mereka bekerja itu, para malaikat itu bekerja pagi, siang, sore, malam, subuh dengan tubuh kemuliaan. Dan mereka bisa lihat Bapak Ibu, baik engkau yang siapapun dia, baik anakmu, temanmu, keluargamu, tetanggamu, siapapun dia. Baik mereka lakukan perbuatan baik, menolong orang lain, di tempat terang, tempat gelap. Mereka suka mencuri, mereka suka berhubungan badan di semak-semak, di tubuh-tubuh, di bawah kolong jembatan, di mana saja. Semua itu kelihatan. Dan saksi surga, saksi kegelapan yang terus Lucifer dan teman-temannya atau anak-anaknya, mata Bapa ya, mata Roh Kudus, mata Tuhan Yesus Kristus anak Maria melihat hal itu. Tetapi kebanyakan manusia takut kepada kamera dunia, bukan kamera surga. Tapi kalau mereka takut kepada kamera surga, yaitu mata Bapa Yahweh, mata Tuhan Yesus Kristus anak Maria, mata Roh Kudus, mata saksi surga dan saksi kegelapan. Tetapi mereka jangan takut kepada saksi kegelapan, tapi mereka takutkan kepada Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus anak Maria, Roh Kudus. Takut kepada malaikat surga yang selalu bisa melakukan
hukuman kepada mereka. Karena setiap malaikat, setiap saksi surga mempunyai tugas, ada yang bersama, ada yang tugas berbeda. Itu artinya setiap saksi surga memiliki tugas, ada yang sama, ada yang berbeda. Contohnya ada malaikat yang tugasnya sama-sama untuk menyembuhkan, tugasnya sama-sama untuk membinasakan, tugas sama-sama untuk memberkati, tugas sama-sama untuk menolong. Begitu banyak tugas dan kewajiban para malaikat, para saksi surga ini. Karena begini, kalau dia bilang malaikat itu dia bisa bilang dia cantik, bisa dibilang dia ganteng, bisa bilang dia manis, dan dia itu wajahnya itu kayak dia sih, tetapi itu yang menghiasi wajahnya itu cahaya surga, yaitu cakrawala, kuasa Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Kristus yang dicurahkan kepada para saksi, sehingga mereka bersaksi, baik mereka bersaksi di tempat gelap, tempat terang, itu bersaksi di tempatnya ada cahaya ataupun tidak cahaya seperti begini. Ini kan cahayanya biasa saja, tetapi yang kuasa surga mengubah semuanya menjadi terang. Karena cahaya cakrawala yang dicurahkan oleh Isa kepada Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang. Tuhan Yesus Kristus melihat hati. Kalau hatimu busuk, hatimu kehangkuan, hatimu tidak mau bertobat, tinggikan dirimu, maunya menang sendiri, maka engkau tidak akan mendapat bagian di dalam keselamatan, karena hidupmu terlalu angku dalam arti angku rohani maupun angku jasmani, sombong bukan main. Karena manusia ini terkadang tidak bisa kontrol, baik itu melalui pikiran, perbuatan, perkataan, lisan maupun tulisan. Hatinya terkadang itu paling busuk. Di luar mereka bilang dia baik, tapi di dalamnya ada akar kepahitan yang disimpan oleh orang tersebut. Oh iya saudaraku, kalau saudaraku bertanya, Mikael akan menjawab ya. Saat saya saudara. Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut ya. Shalom.